Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Syahreja, NIM L0311181335. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal untuk memenuhi persyaratan ujian mata kuliah dampak pengelolaan limbah aquacultur kelas B. Adapun jurnal yang saya ingin jelaskan yaitu estimasi beban limbah organik dari tambak udang super intensif yang terbuang di perairan Teluk Labuange. Langsung saja. Baik, pada bagian pendahuluan, penerapan teknologi budidaya super intensif saat ini telah menjadi pilihan utama dalam meningkatkan produksi udang faname. Nah, teknologi super intensif ini dapat menerapkan pada penebaran udang di atas 300 ekor per meter persegi, di mana padat penebaran tersebut dapat memberikan konsekuensi pada beban limbah yang dapat mempengaruhi kelayakan habitat udang serta lingkungan hidup perairan di wilayah sekitar budidaya. Usaha perikanan budidaya merupakan kontributor utama meningkatnya limbah organik dan senyawa beracun dalam bentuk amonia sebagai limbah utama nitrogen. Hal tersebut dikarenakan pada tambak super intensif padat penebaran udang tersebut tadi sangat banyak, sehingga pada tambak ini terdapat banyak limbah organik yang berasal dari pakan dan maupun dari feses ikan itu sendiri. Kemudian pengkayaan nutrien dalam perairan dapat menyebabkan dampak lingkungan yang serius seperti eutrofikasi. Hal tersebut terjadi karena pada perairan nutrien dapat dirombak menjadi zat yang beracun seperti amonia. Nah, nantinya itu akan menyebabkan kualitas perairan menjadi buruk. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengestimasi jumlah pakan yang terbuang ke lingkungan selama budidaya di tambak super intensif, dan yang kedua untuk mengestimasi jumlah limbah nitrogen dan fosfat dari kegiatan tambak super intensif yang terbuang di perairan Teluk Labuange, Kabupaten Baru. Pada jurnal ini terdapat 4 metode penelitian, yaitu penghitungan pakan yang terbuang selama budidaya. Yang kedua, penghitungan pakan yang tidak dicerna oleh udang. Terus yang ketiga itu penghitungan ekskresi udang dan analisis data. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama itu penghitungan pakan yang terbuang selama budidaya. Nah, pada yang pertama itu wadah. Wadah yang digunakan itu berukuran 1000 meter persegi dengan ketinggian air selama budidaya itu dipertahankan antara 1,7 sampai dengan 1,8 meter. Adapun pada tebar udang faname yang dibudidayakan selama penelitian yaitu sejumlah 600 ekor per meter persegi dengan ukuran PL 10. Selanjutnya udang ditambahkan selama 76 hari. Yang ketiga itu frekuensi pemberian pakan. Frekuensi pemberian pakan pada penelitian ini sebanyak 4 kali sehari, pagi, siang, sore, dan malam, dengan total pakan yang diberikan sebanyak 945,60 kg.
Pada umur 31 sampai 40 hari, pemberian pakan ditingkatkan menjadi 5 kali sehari, pagi, siang, sore, malam, dan tengah malam. Hal tersebut dikarenakan udang merupakan jenis hewan yang bersifat nokturnal, di mana dia mencari makan pada malam hari atau aktif mencari makan pada malam hari. Terus pada penelitian ini juga dipasangkan anco sebanyak 4 buah untuk pemantauan pakan. Yang terakhir itu pengamatan. Pengamatan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali berdasarkan perubahan jenis pakan yang diberikan, yaitu pada umur udang 16 hari, pada umur 42 hari, pada umur 48 hari, dan umur 66 hari. Nah, pada pengamatan pakan yang tidak dicerna oleh udang dilakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pakan uji. Pakan uji yang digunakan adalah pakan komersial yang memiliki kandungan protein 41,64%. Jumlah pakan yang dikonsumsi udang sama dengan jumlah pakan yang diserap dan pakan yang menjadi feses. Jumlah pakan yang dimakan oleh udang dan fesesnya dapat diketahui dengan menggunakan indikator yang tidak dicerna oleh udang, yaitu kromium oksida atau CR2O3. Selanjutnya, pembuatan pakan uji dilakukan dengan pakan tersebut mengandung kromium oksida. Pakan uji ditimbang, selanjutnya dihancurkan dengan cara di blender, lalu ditimbang untuk menentukan jumlah kromium oksidanya yang akan ditambahkan pada pakan tersebut. Setelah itu, pakan dan kromium dicampur dengan cara dimasukkan ke dalam kantong plastik bening sehingga pakan dan kromium tercampur rata. Selanjutnya pakan dicetak, kemudian dikeringkan dan dikemas untuk digunakan. Adapun kemudian selanjutnya frekuensi pemberian pakan buatan pada penelitian ini. Frekuensi pemberian pakan pada penelitian ini untuk uji pakan yang tidak dicerna oleh udang dilakukan selama 6 hari pemeliharaan. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 4 kali per hari. Jumlah pakan yang diberikan sebanyak 2,5 sampai 3% dari biomasa udang. Pengambilan feses sudah mulai dilakukan pada hari ke-7 saat dimana dipastikan bahwa feses yang keluar sebanyak 100% yang berasal dari pakan yang mengandung krom dengan cara disedot selama 3 kali. Selanjutnya, cara pengambilan feses tadi setelah diambil pada pakan dengan cara disedot, kemudian feses yang terkumpul disimpan dalam wadah dan segera dimasukkan ke dalam freezer untuk menghindari terjadinya lacing nutrien pada feses. Setelah cukup jumlahnya 200 gram, selanjutnya dikeringkan dalam freeze dried. Kemudian nitrogen dan fosfat pada feses dihitung berdasarkan metode Thakur dan Lin. Selanjutnya untuk pengamatan ekskresi udang dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu pertama persiapan wadah. Persiapan penelitian meliputi penyediaan wadah baskom warna putih berukuran 80 x 40 x 40 meter, diisi air sebanyak 100 liter. Dalam wadah tersebut dimasukkan 2 tabung kaca yang terdapat 2 buah lubang, satu untuk memasukkan alat pengukur DO dan yang lainnya untuk memasukkan alat penyedot air dalam tabung. Yang kedua itu pengambilan sampel air.
Sampel air mulai diambil saat pertama udang dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian pengambilan sampel air dilakukan diulang sebanyak 6 kali. Sampel air selanjutnya dimasukkan ke dalam freezer. Untuk analisis datanya, penghitungan jumlah pakan yang terbuang berdasarkan formula berikut, di mana PT itu adalah pakan yang terbuang dengan dalam bentuk gram, kemudian sedangkan SPA itu adalah sisa pakan dalam ancol. Kemudian untuk pengamatan presentasi pakan yang terbuang dihitung dengan persamaan berikut. Dengan persen PT adalah presentasi pakan yang terbuang, kemudian PT adalah pakan yang terbuang, dan TP adalah total pakan dalam bentuk gram. Setelah itu untuk penghitungan estimasi yang terbuang ke lingkungan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut, di mana TPT itu adalah total pakan terbuang dalam bentuk ton, kemudian PT adalah pakan yang terbuang dalam bentuk persen, dan JPSB adalah jumlah pakan selama budidaya dalam bentuk ton. Selanjutnya untuk koleksi feses untuk mengetahui kecernaan udang dianalisis di laboratorium untuk melihat kandungan fosfat, nitrogen, dan kromium oksida dengan metode ADC menggunakan formula Watanabe sebagai berikut. Kemudian pengukuran TAN atau total amonia nitrogen pada air dilakukan berdasarkan pada apa? Sedangkan laju eksresitan dianalisis berdasarkan formula yang dikemukakan oleh De Carvalho sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, untuk pengukuran atau penghitungan limbah organik dari pakan yang terbuang selama budidaya dapat kita lihat pada tabel, di mana jumlah pakan yang terbuang ke lingkungan sebanyak 1.404,16 kg. Kemudian untuk pakan yang dihabiskan selama penelitian yaitu 5.774,80 kg. Selanjutnya untuk pada tabel ini merupakan hasil estimasi pakan yang terbuang dari penelitian, di mana hasil estimasinya itu mencapai 24,32%. Hal tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung jumlah pakan terbuang dari kegiatan tambak super intensif yang berada di sekitar Teluk Labuange. Dari jumlah pakan tersebut yang terbuang ke perairan sebanyak 24,32% atau sekitar 36,58 ton. Hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa dari 36,58 ton pakan yang terbuang mengandung nitrogen yang terbuang ke perairan sebesar 2,44 ton per tahun, dan total atau 6,97 kg per hari, dan untuk kadar fosfatnya yang terbuang sebesar 0,28 ton per tahun atau setara dengan 0,8 kg per hari. Selanjutnya yaitu untuk pengukuran limbah organik dari pakan yang tidak dicerna oleh udang.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kecernaan pakan untuk ukuran udang 2-3 gram sebesar 81,79%, 4-5 gram sebesar 84,38%, dan 6-7 gram sebesar 86,19% dengan rata kecernaan sebesar 84,16%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa yang tidak dicerna pada berat 2-3 gram sebesar 18,21%, dan untuk berat 4-5 gram itu sebesar 15,62%, dan 6-7 gram sebesar 13,81%, dengan rata sebesar 15,88%. Nutrien pakan yang tidak dicerna diasumsikan terbuang ke perairan. Rata-rata pakan yang tidak tercerna selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya nitrogen dan fosfat yang terbuang di perairan. Selanjutnya untuk pengukuran limbah organik dari ekskresi udang, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah rata-rata ekskresi udang Faname yang dibudidayakan di tambak super intensif sebanyak 0,09 mg per jam per gram udang, atau setara dengan 2,36 mg per hari per gram udang. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari hasil pengukuran ekskresi pada bobot udang antara 0,55 sampai 10,5 gram. Hasil ini lebih tinggi dengan jumlah ekskresi nitrogen hasil penelitian sebelumnya, yaitu sebesar 0,08 mg per jam per gram. Terjadinya perbedaan nilai ekskresi nitrogen udang erat kaitannya dengan kondisi molting, kondisi pemberian pakan, dan tingkat aktivitasnya. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diestimasikan jumlah nitrogen yang berasal dari ekskresi udang yang terbuang di perairan, yaitu sebanyak 0,01 ton atau sekitar 10 kg nitrogen. Selanjutnya, untuk analisis kandungan fosfat pada ekskresi udang menunjukkan bahwa ekskresi udang tidak mengandung fosfat. Selanjutnya, untuk pengukuran total limbah organik yang terbuang ke perairan dapat dilihat pada tabel, yaitu untuk nitrogen totalnya yaitu 3,61 ton per tahun, untuk perharinya yaitu 10,31 kg per hari, dan kemudian untuk kadar fosfatnya 0,2826 ton per tahun, dan untuk perharinya yaitu 0,81 kg per hari. Nitrogen yang berasal dari pakan yang terbuang selama budidaya merupakan penyumbang terbesar dari total nitrogen yang masuk dalam perairan Teluk Labuange, yaitu sebesar 67,59%. Selanjutnya, pakan yang tidak dicerna sebesar 32,13% dan ekskresi sebesar 0,38%. Kemudian penyumbang terbesar limbah organik dalam bentuk fosfat yang berasal dari tambak super intensif yang masuk dalam perairan adalah yang bersumber dari pakan yang terbuang yaitu sebesar 99,8%, dari pakan yang tidak dicerna sebesar 0,92%. Takon et al. Menjelaskan bahwa air kolam dalam budidaya dapat mengakumulasi konsentrasi amonia dan nitrit yang tinggi sebagai hasil ekskresi dan mineralisasi detritus organik seperti pakan yang tidak dimanfaatkan oleh udang. Nah, adapun
Akibat dari peningkatan nitrogen yang terbuang ke perairan dapat menyebabkan hipoksia, di mana hal tersebut dapat terjadi apabila konsentrasi nitrogen yang tidak terkendali dapat merangsang pertumbuhan alga, dan ketika ganggang tersebut tenggelam ke bawah perairan dan mati, selanjutnya didekomposisi oleh bakteri yang menggunakan oksigen lebih besar dari produksi oksigen di permukaan. Hal tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya hipoksia. Nah, adapun kesimpulan yang terdapat pada jurnal, yaitu jumlah pakan yang terbuang ke lingkungan dari tambak super intensif sebesar 24,32% dari total pakan yang digunakan. Selanjutnya, beban limbah dari tambak udang super intensif yang terbuang ke perairan Teluk Labuange sebesar 3,89 ton yang terdiri dari limbah organik mengandung nitrogen sebesar 3,61 ton per tahun, dengan rata-rata buangan ke perairan 10,31 kg per hari. Dan untuk limbah organik yang mengandung fosfat sebesar 0,28 ton per tahun, atau setara dengan buangan per hari sebesar 0,81 kg per hari. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan dari jurnal ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.